Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Afni Magapi dengan NIM 2203030004. Video ini saya buat dengan tujuan untuk menjelaskan beberapa soal tentang persamaan diferensial derajat 1, persamaan diferensial Bernoulli, dan persamaan diferensial eksak. Video ini untuk memenuhi tugas UAS saya. Ya, langsung saja ke soal pertama, yaitu tentukan solusi dari persamaan diferensial linear derajat 1. Kemudian hitunglah MNA-nya, yaitu Y1 sama dengan 8, dimana soalnya yaitu dy per dx kurang 3 per x y sama dengan 1/2x pangkat 4. Penyelesaiannya memiliki beberapa syarat. Syarat pertama itu kita kembali menulis soal ini, yaitu dy per dx kurang 3 per x y sama dengan 1/2x pangkat 4. Syarat kedua, kita tentukan px dan qx, dimana px nya itu sama dengan min 3 per x, y nya tidak usah ditulis karena ini variabel terhadap x. Kemudian qx sama dengan 1/2x pangkat 4. Selanjutnya syarat ketiga, yaitu I sama dengan E pangkat integral px dx sama dengan E pangkat integral px, dimana px yang kita ketahui yaitu min 3 per x, di sini tulis min 3 per x dx sama dengan E pangkat min 3 dikeluarkan dari integral, jadi E pangkat min 3 integral 1 per x dx sama dengan E pangkat min 3 ln x. Ln x ini didapat dari integral dari 1 per x. Kemudian sama dengan E pangkat ln x pangkat min 3. E dan ln ini habis. Kemudian sama dengan tinggal x pangkat min 3. Kita sederhanakan lagi menjadi 1 per x pangkat 3. Iya, lanjut ke contoh keempat, yaitu d per dx, dimana i kali y sama dengan i kali qx. Lanjut d per dx, substitusi nilai i nya 1 per x pangkat 3 kali y sama dengan 1 per x pangkat 3 kali qx nya yaitu 1/2x pangkat 4. D per dx dipindahkan, d nya di sini dan dx ini karena tadinya pembagian maka menjadi perkalian, jadi d 1 per x pangkat 3 kali y sama dengan x pangkat 4. X pangkat 4 hasil dari 1 kali 1 kali x pangkat 4, kemudian per dengan 2x pangkat 5 itu didapat dari x pangkat 3 kali 2, jadi hasilnya x pangkat 4 per 2x pangkat 5 dx. D kali 1 per x pangkat 3 kali y sama dengan x per 2. X per 2 didapat dari hasil x pangkat 4 bagi 2x pangkat 5, karena pembagian jadi pangkatnya dikurangi, akhirnya hasilnya tinggal x per 2 dx. Jika d dan dx sudah didapat, kemudian sudah bisa diintegralkan. Integral d kali 1 per x pangkat 3 kali y sama dengan integral x per 2 dx. Kemudian y per x pangkat 3 didapat dari 1 kali y. Y per x pangkat 3 sama dengan integral dari x per 2 itu x pangkat 2 per 4 tambah c, karena sudah diintegralkan jadi ditambahkan dengan c. Selanjutnya y sama dengan x pangkat 2 per 4 tambah c dikali dengan x pangkat 3. Awalnya kan pembagian jadi dipindahkan menjadi perkalian. Lanjut, y sama dengan x pangkat 5 tambah per 4 tambah x pangkat 3 c. X pangkat 5 per 4 tambah x pangkat 3 kali c ini didapat dari x pangkat 2 per 4 kali x pangkat 3, karena perkalian jadi hasilnya dijumlahkan jadi x pangkat 5 per 4 tambah x pangkat 3 kali c jadi x pangkat 3 c. Kemudian hitung MNA-nya, yaitu Y1 sama dengan 8, dimana kita ketahui Y-nya itu sama dengan X pangkat 5 per 4 tambah X pangkat 3
C, dimana Y-nya tadi kan sama dengan 8, jadi di sini tulis 8 sama dengan X-nya diganti dengan 1 pangkat 5/4 tambah 1 pangkat 3 C. 8 sama dengan 1/4 tambah C. Kemudian kita samakan penyebut, jadi 32/4 kurang 1/4 sama dengan C. Hasilnya 31/4 sama dengan C. Jadi Y sama dengan X pangkat 5/4 tambah 31X pangkat 3/4. Selanjutnya ke soal nomor 2. Tentukan solusi dari persamaan Bernoulli berikut. Kemudian hitunglah MNA Y pi sama dengan 10. Penyelesaiannya ada beberapa syarat. Syaratnya itu kita pertama menulis soalnya, yaitu Y aksen kurang Y tan X sama dengan Y pangkat 2 cos pangkat 2X. Y aksen itu dy per dx kurang Y tan X sama dengan Y pangkat 2 cos pangkat 2X. Tujuan dari menentukan solusi ini yaitu kita menghilangkan Y-nya dengan cara Y pangkat min 2 dy per dx kurang Y pangkat min 2 kali Y tan X sama dengan Y pangkat min 2 kali dengan Y pangkat 2 cos X. Y pangkat min 2 dy per dx kurang dengan Y pangkat min 1, ini hasil dari Y pangkat min 2 kali Y, yaitu Y pangkat min 1 tan X sama dengan ini habis jadi 3 cos pangkat 2X. Selanjutnya Y pangkat min 2 dy per dx sama dengan cos pangkat 2X tambah Y pangkat min 1 tan X. Ini pindah ke sini, ini jadi ini, kemudian ini pindah ke sini, maka tadinya negatif pindah luaskan jadi positif. Ya, selanjutnya syarat kedua itu misalkan U itu sama dengan, kita ambil Y pangkat min 1 agar bisa mendapatkan turunannya. U sama dengan Y pangkat min 1, turunan dari U itu du per dx sama dengan turunan dari Y pangkat min 1 itu min Y pangkat min 2 dx. Du per dx sama dengan min cos pangkat 2x tambah Y pangkat min 1 tan X, itu kita ambil dari soal hasil yang tadi, kemudian kita taruh di sini. Selanjutnya du per dx sama dengan min cos pangkat 2x kurang Y pangkat min 1 tan X. Du per dx sama dengan min cos pangkat 2x min Y pangkat min 1 jadi min U tan X. Kemudian du per dx tambah tan X. U sama dengan min cos pangkat 2x. Selanjutnya syarat ketiga yaitu tentukan Px, dimana Px-nya itu Px sama dengan tan X, dan tentukan Qx, mana Qx-nya itu sama dengan min cos pangkat 2x yang ini dan ini. Selanjutnya masuk cara keempat atau syarat keempat, I sama dengan E pangkat integral Px dx, dimana integral Px itu yang kita tahu adalah tan X, jadi E pangkat integral tan X dx sama dengan E pangkat ln secant X, karena integral dari tan X itu sendiri yaitu ln secant X, sama dengan E dan ln ini ketemu habis, jadi tinggal secant X sama dengan secant X ini sama dengan 1 per cos X. Selanjutnya syarat ke-5 yaitu d per dx kali I kali U sama dengan I kali Qx, dimana d per dx ini dikalikan dengan I nya itu 1 per cos X kali U sama dengan I nya ini yang tadi secant X itu secant X dikalikan dengan Qx nya itu min cos pangkat 2X. Selanjutnya D ini
kali dengan 1 per cos X kali U sama dengan secant X ini digantikan dengan 1 per cos X kali dengan min cos pangkat 2X. Ini tadi ada dx nya, karena d nya dipindahkan ke sini, dx nya dipanggil jadi perkalian. Kemudian sudah ada simbol d dan dx, jadi kita sudah bisa diintegralkan. Jadi integral d kali 1 per cos X kali U sama dengan integral min cos X dx. Karena integral dengan turunan habis, jadi tinggal 1 per cos X kali U sama dengan integral dari min cos X itu kan min sin X, jadi ditambahkan dengan C. U sama dengan min sin X tambah C kali cos X. Cos ini ada cos X, karena 1 per cos X ini dipindahkan ke sini jadi perkalian. Kemudian syarat ke-6 nya itu U sama dengan dimana yang kita ketahui U nya sudah didapat, yaitu sama dengan min sin X tambah C kali cos X. U ini yang tadi pemisalan Y pangkat min 1 satu turunan sama dengan min sin X tambah C kali cos X. Y sama dengan min sin X tambah C kali cos X pangkat 1 per min 1 pindah. Kemudian Y sama dengan min sin X tambah C kali cos X pangkat min 1. Y sama dengan lebih sederhana ini, jadi 1 ini pindah ke sini jadi pembagian 1 per min sin X tambah C kali cos X. Selanjutnya kita hitung MNA nya, yaitu dimana hitung MNA itu Y pi sama dengan 10. Dimana kita ketahui ini 10 nya di sini sama dengan 1 per min sin X nya diganti dengan pi tambah C kali cos X, X nya juga diganti dengan pi. 10 sama dengan 1 per sin dan pi itu hasilnya 0, jadi 0 min 0 tambah C kali cos dengan B itu sama dengan min 1. 10 sama dengan 1 per min 0 tambah C kali min 1 itu hasil dari min sin kali pi tambah C kali cos pi. Kemudian 10 sama dengan 1 per min 0 tambah C itu C kali min 1 sama dengan 10 itu sama dengan 1 per C kali min 1 itu min C. Kemudian C sama dengan min 1 per 10. 10 menjadi penyebut, 1 min 1 per 10 jadi negatif, dan C pindah menjadi positif. Jadi Y sama dengan 1 per min sin X kurang 1 per 10 kali cos X. Selanjutnya di soal nomor 3, tunjukkan bahwa persamaan diferensial berikut adalah eksak. Tentukan solusinya. Soalnya itu 2Y pangkat 2 tambah sin X dx tambah 6Y pangkat 2X tambah kotangan Y dy sama dengan 0. Kita membuat pemisalan, dx itu sebagai M dan dy itu sebagai N, dimana M sama dengan 2Y pangkat 3 tambah sin X itu sama dengan MY nya itu sama dengan 6Y pangkat 2. Kemudian N sama dengan 6Y pangkat 2X tambah kotangan Y itu sama dengan NY nya itu sama dengan 6Y pangkat 2. Maka dengan syarat eksak itu M-nya sama dengan NX, karena di sini MY dan NY itu hasilnya 6Y pangkat 2, berarti ini sama dan merupakan persamaan diferensial eksak. Langsung masuk syarat pertama, itu do theta per do x sama dengan M nya itu sama dengan 2Y pangkat 3 tambah sin X, dan do theta per do Y itu sama dengan N nya itu 6Y
2y pangkat 2x tambah kotangen y. Yang awalnya kita mencari itu 2 theta per 2x karena terhadap 2x, jadi kita mencari theta per 2x sama dengan 2y pangkat 3 tambah sin x karena ini terhadap 2x, jadi 2 theta sama dengan 2y pangkat 3 tambah sin x 2x. Karena sudah ada simbol 2 theta 2x, jadi sudah bisa diintegralkan, jadi integral dari 2 theta sama dengan integral 2y pangkat 3 tambah sin x 2x. Theta integral ini habis, jadi integral 2 theta habis, jadi tinggal theta sama dengan integral 2y pangkat 3 kali 2x tambah integral sin x 2x. Diintegralkan semua satu-satu, jadi theta sama dengan integral dari 2y pangkat 3 itu 2y pangkat 3 x kurang cos x itu integral dari sin x 2x. Lanjut, theta sama dengan 2y pangkat 3x kurang cos x tambah, karena ini terhadap 2x jadi di sini hy 2 theta per 2y terhadap y, jadi kita mencari y nya 6y pangkat 2x tambah 0 tambah dh per dy. 2 theta per 2y itu sama dengan 6y pangkat 2x tambah dh per dy. Syarat ketiga itu selanjutnya syarat ketiga itu 6y pangkat 2x tambah dh per dy sama dengan 6y pangkat 2x tambah kotangen y, dimana 6y pangkat 2x itu habis, jadi tinggal dh per dy sama dengan kotangen y sama dengan dh sama dengan kotangen y dy. Karena sudah ada simbolnya, jadi bisa diintegralkan, yaitu integral dari dh sama dengan integral dari kotangen y dy. Hasilnya itu h sama dengan ln sin x tambah c. Oke, syarat keempat itu mengecek ulang itu theta sama dengan 2y pangkat 3x kurang cos x tambah hy karena terhadap 2x, jadi theta sama dengan 2y pangkat 3x kurang cos x tambah hy, maka theta sama dengan 2y pangkat 3x kurang cos x tambah ln sin y. Kenapa ada ln sin y? Karena hy ini diganti dengan ln sin y. Selanjutnya itu jika belum yakin dengan jawaban terhadap 2x atau terhadap x nya, jadi kita mencari turunan dari terhadap y nya itu pertama 2 theta per 2y itu sama dengan 6y pangkat 2x tambah cos y, karena ini terhadap y nya, jadi 2 theta sama dengan 6y pangkat 2x tambah kotangen y dy. Karena sudah ada simbol di sini semua, jadi bisa diintegralkan. Integral 2 theta sama dengan integral 6y pangkat 2x 2y tambah integral kotangen y dy 2y. Jadi semua ini sudah akan diintegralkan, jadi tinggal theta sama dengan integral dari 6y pangkat 2 itu 6 per 3y pangkat 3x tambah integral dari kotangen y itu ln sin y. Theta sama dengan 2y pangkat 2x tambah ln sin y tambah hx. Theta sama dengan 2y pangkat 2x tambah ln sin y tambah hx. Kenapa hx? Karena ini terhadap 2y. 2 theta per 2x sama dengan 2y pangkat 3 tambah dh per dx. Syarat ketiga 2y pangkat 3 tambah dh per dy sama dengan 2y pangkat 3 tambah sin x. Habis 2y pangkat 3 habis, jadi tinggal dh per dy itu sama dengan sin x, dh sama dengan sin x dx dipindahkan menjadi perkalian semuanya. Kemudian sudah ada simbol, jadi sudah bisa diintegralkan. Integral dh sama dengan integral sin x dx. H sama dengan integral dari sin x itu min cos x. Syarat keempat itu kita mengecek kembali theta sama dengan 2y pangkat 3x tambah ln sin y tambah
X, maka theta sama dengan 2Y pangkat 3X tambah ln sin Y kurang cos X. Jadi nilainya sama, maka disebut dengan eksak.